Mengharukan, Komnas HAM turun gunung membela nyawa Heri Wirawan. Setelah lama tidak bersuara, Komnas HAM muncul lagi dengan suara menentang hukuman mati yang belum lama dituntutkan jaksa terhadap Heri Wirawan. Dia tersangka pemerkosaan terhadap belasan santri wanita, dan beberapa di antara korban hamil dan melahirkan. Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damani, lembaganya tak sepakat dengan penerapan hukuman mati di tanah air, siapapun pelakunya. Alasannya, hukuman mati bertentangan dengan HAM yang berlaku di dunia. Tak ada yang baru ataupun sesuatu yang mengejutkan dalam pernyataan sikap itu, karena memang sudah seharusnya demikianlah pegiat hak asasi manusia menyikapi kasus-kasus yang mengancam nyawa seseorang. Tapi penasaran untuk mengikuti apakah Komnas HAM akan proaktif membela hak-hak Heri Wirawan sebagaimana dulu mereka melakukannya untuk Novel Baswedan CS yang dipecat dari KPK karena tidak lulus TWK, tes wawancara kebangsaan. Masih segar dalam ingatan bagaimana sibuknya Komnas HAM pada waktu perseteruan KPK vs Novel CS sedang memanas. Komnas HAM sangat gigih membela supaya Novel CS tidak diberhentikan. Bahkan untuk itu mereka berencana hendak menemui Presiden Jokowi di istana untuk memperjuangkan nasib Novel dan kawan-kawan. Semua orang mencibir Komnas yang dinilai offside, padahal itu bukan soal pelanggaran HAM, namun ketidaklayaan seseorang atau beberapa orang untuk bekerja di sebuah lembaga yang strategis. Ibaratnya, orang yang tidak lulus tes wawancara kerja, mengapa harus diurusi oleh Komnas HAM? Begitulah kira-kira analoginya. Dan memang betul, tanpa ada campur tangan Komnas HAM pun, kasus itu sudah selesai dengan direkrutnya Novel dan rekan-rekannya oleh kepolisian. Mereka yang jumlahnya 46 orang itu kini dipekerjakan sebagai ASN, aparatur sipil negara di markas kepolisian. Tenaga dan keahlian kawanan itu dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus tipikor. Kini semua enjoy. Bahkan Novel Baswedan yang mungkin saat ini telah berpangkat perwira tinggi jika tidak pensiun dini dari Polri. Tanpa sumringah, tampil dengan seragam ASN-nya. Dia menikmati status barunya itu sebagai ASN Polri. Sungguh mengharukan. Entah bagaimana perasaan Komnas HAM melihat perkembangan ini. Beberapa saat setelah kasus Novel CS berakhir dengan happy, mencuatlah kasus yang sangat mengejutkan. Dari Bandung, Jawa Barat, diberitakan tentang seorang pengurus pondok pesantren yang memerkosa belasan santriwati. Tapi ada yang menyebut bahwa jumlah korban sebenarnya 21 orang. Entah berapa tepatnya. Namun belasan itu suatu jumlah yang sangat banyak dan mencengangkan untuk diperkosa oleh seorang pria. Tersangka pelaku Heri Wirawan yang sehari-hari bekerja di pondok pesantren yang berlokasi di Cibiru, Bandung, Jawa Barat, memang sadis. Dia seharusnya mendidik dan membina iman dan mental para santriwati itu supaya berakhlak mulia. Tapi oknum ini justru menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan hasrat seksual bejatnya. Hingga beberapa di antaranya hamil dan melahirkan.
Yang juga bikin miris, kejadian ini sudah lama, tetapi seperti ditutup-tutupi. Barulah setelah beritanya viral, pihak kepolisian turun tangan mengusut dan menahan pelaku. Harry diseret ke pengadilan hingga dituntut hukuman mati dan kebiri. Mengapa jaksa begitu bersemangat dengan tuntutan hukuman mati? Mungkin hanya sekedar ingin menyelaraskan tuntutannya itu dengan suara orang banyak yang sedang dilanda emosi sesaat. Namun yang pasti, hukuman mati itu rasanya berlebihan juga. Apalagi disertai bonus, dikebiri. Apakah Harry dikebiri dulu sebelum dieksekusi? Lalu apa urgensinya hukuman kebiri itu kalau toh dia akan dieksekusi mati juga? Bukankah selama mendekam di sel, si Harry tidak lagi memiliki peluang untuk melakukan aksi-aksi yang sepertinya sudah menjadi hobi-hobinya itu? Mestinya dia cukup dengan hukuman kebiri permanen ditambah hukuman badan selama beberapa tahun. Tak perlu lagi dieksekusi mati. Setelah bebas kelak, si Harry punya waktu untuk menebus kesalahannya itu dengan melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang penting mengurus anak-anak hasil perbuatannya itu juga sangat perlu baginya. Dengan dihukum kebiri saja, Harry Wirawan sudah merasa terhukum selama hidupnya. Sebab tidak dapat lagi melakukan kebiasaan buruknya itu. Maka coret saja opsi hukuman mati itu. Sebab memang bukan hak manusia mencabut nyawa sesamanya. Walaupun dia dihukum mati, dalam kondisi sudah terkebiri, tidak lantas aksi-aksi semacam itu akan menghilang dari kehidupan ini. Buktinya, kasus sejenis diberitakan terjadi pula di sebuah pondok di Jomblang, Jawa Timur. Kabarnya, anak pemilik ponpes itu diduga melakukan aksi pencabulan terhadap jumlah santri wanita. Perkembangan terbaru atas kasus ini baru saja diberitakan di medsos, di mana polisi yang mendatangi pondok itu dihadang ratusan warga setempat. Warga tidak ingin pelaku, yang adalah putra kiai yang mereka hormati itu, ditangkap polisi. Beginilah repotnya menegakkan hukum di negeri ini. Semua orang pasti benci dan mengutuki pelaku asusila, apalagi jika korbannya banyak. Namun ketika terduga pelaku hendak diproses hukum, justru ada komponen masyarakat melindungi si pelaku supaya tidak dihukum. Yang namanya pemerkosaan tetaplah perbuatan keji yang tidak boleh ditolerir. Tapi sungguh miris ketika kasus-kasus rendah dan hina itu dilakukan oknum-oknum yang berbau-bau agama. Namun demikian, tetaplah tidak tepat jika pelakunya dihukum mati. Cukup dikebiri permanen saja. Dan jika Komnas HAM yang menolak dan menentang hukuman mati terhadap Harry Wirawan, sangat melegakan kita semua. Komnas HAM kini benar-benar tampil bagaikan pendekar pembela hak manusia yang paling asasi, hak hidup. Dan semoga mereka juga gigih berjuang untuk Harry sebagaimana dilakukan untuk novel CS. Hidup Komnas HAM.